بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات من الأخوات والأمهات, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semuanya, memberkahi semua usaha dan langkah kita, dan menerima niat ikhlas kita menjadi amal-amal yang saleh. Kita mohon kepada Allah juga agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli bait, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka, komitmen di atas Alkitab dan Sunnah wa ala fahmi salafi hadhihi ummah sampai datangnya hari qiyamah. Ikhwan dan akhwat dan ummahat sekalian yang saya muliakan dan saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita mohon kepada Allah dengan keluasan rahmat dan nikmat dari Allah, semoga kajian kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan juga kita untuk bisa mengerti dan paham serta kita amalkan dari apa yang kita akan pelajari. Dan kemudian suasana yang kondusif serta segala pihak tentunya ridha, suka dan mencintai apa yang akan kita sampaikan nanti. Tidak ada kata lain melainkan kita hanya menyampaikan ilmu, hanya ingin mempelajari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membacakan sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kita mohon kepada Allah kemudahan dalam segala hal, diberkahi setiap langkah kita, dan diterima semua amal kebajikan kita. Allahumma amin. Kajian kita tentunya satu judul yang sering diulang-ulang atau minimal sering kita mendengarnya, namun dalam rangka al-muraja'ah, dalam rangka kita mengulang kaji karena hafal kaji karena diulang. Bagi yang telah mendengarkan materi ini tentunya ia mengulang kaji. Bagi yang belum sama sekali tentunya hal yang baru dan mohon dicatat, dipahami. Jika belum ada yang paham, kita akan buka nanti di akhir pengajian ada tengah jawab insyaallah.
urgensi tentang atau urgensi akidah atau tauhid dalam kehidupan manusia muslim. Jadi satu judul ini tidak ada yang meragukan, tidak ada syak sedikit pun dari hati seorang muslim dan muslimah tentang sangat pentingnya akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa di antara contoh kalimat-kalimat yang thayyibah atau doa-doa yang kita panjatkan, semuanya kita berharap kepada Allah agar Allah terima, agar Allah memberikan balasan yang besar, supaya Allah memberikan penjagaan. Contoh, keluar rumah membaca doa Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lihatlah satu doa yang kita baca setiap keluar rumah, semuanya berisikan akidah, penuh dengan muatan tauhid. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Lalu alangkah banyaknya kalimat Bismillah kita awali sebelum bekerja, makan dan minum, keluar rumah, ketika hendak masuk ke masjid, bahkan ketika hendak masuk ke kamar mandi atau dauratul miyah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat tertuang dalam surah An-Naml. Dengan menyebut nama Allah, ya, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri, aku serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bukan keyakinan yang dalam, kalau bukan iman yang kokoh, kalau bukan suatu keyakinan yang mengakar dalam hati sanubari kita, ada zat yang memelihara kita, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menjaga kita. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bergantung, bertawakal, menyerahkan semua apa yang terjadi. Ya, setelah aku melangkah, setelah 2-3 langkah, masuk mobil, turun dari mobil, bahkan di tengah perjalanan, semuanya Allah yang akan mengaturnya. Lahirlah apa yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah juga yang telah mengatur alam semesta ini, Allah juga yang telah mentakdirkan semua ketentuan hidup manusia, bahkan semua makhluknya. Begitu banyak orang yang berniat untuk sampai ke kajian, ketika dia mau melangkah, hujan lebat pun turun. Qadarallahu ma syaa fa'al, dia belum memiliki kendaraan yang rodanya 4, hanya 2 saja. Dipaksakan tidak tepat, dan dia penantinya sangat panjang, hujan yang lebat mengguyurnya 1,5 jam. Qadarallahu ma syaa fa'al, tidak sampai ke kajian. Insyaallah masih bernilai pahala karena niatnya telah ingin mengaji. Banyak hal di antaranya ialah ketika orang ingin berangkat naik haji dan umrah, bahkan dengan sistem dia haji furada, dia bayar lebih kurang 350 juta. Dia jual satu mobil Innova Remote yang baru itu. Qadarallahu ma syaa fa'al. Tahun 2022 termasuk jamaah saya, belum jadi berangkat, bukan gagal, tapi diundur tahun depan karena tidak keluar visa. Artinya apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan datang dan hanya milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian,
Itu di antara kalimat-kalimat yang kita baca. Wabil khusus ketika musim penghujan seperti ini. Begitu banyak lisan orang mencaci, mencela, sekurang-kurangnya menyalahkan hujan. Sementara lisan yang beriman, lisan seorang muslim dan muslimah, ketika hujan turun, ada untayan doa yang dia panjatkan, bukan menyalahkan hujan. Allahumma sayyiban, Allahumma sayyiban. Ajarkan keluarga kita, ajarkan kerabat kita, bahkan ajarkan orang-orang dekat dengan kita. Lisan yang selamat tadi ialah hujan yang turun lebat, sedang ataupun dia hanya gerimis saja, tetap kita ucapkan Allahumma sayyiban. Apalagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah pentingnya ketika kita bangun tidur di waktu pagi, ketika bangun tidur apa yang kita baca. Jamaah sekalian, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sebaik-baik doa yang Nabi ajarkan berupa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bayangkan jemaah Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kecil, karena tidur itu ialah mati kecil. Dan ingat, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala 5, 4 atau 6 jam kita tidur, siapa yang menjaga kita? Allah. Siapa menjaga anak kita yang di lain kamar atau di lantai 2, 3 dan seterusnya? Dan siapa juga yang menjaga suami kita lagi safar? Bahkan siapa yang menjaga harta kita? Dia 3 mobil di garasi mobil kita. Dan siapa juga yang telah memalingkan mata maling-maling yang begitu tajam sehingga tidak jadi dia membongkar rumah kita. Detik ini jemaah, rumah kita tinggal. Serahkan kepada Allah dan rasakan bagaimana nikmatnya bacaan doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Inilah tauhid. Doa keluar rumah tadi atau doa kita bangun tidur, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami dari tadi mati. Wa ilaihin nusyur. Kalimat wa ilaihin nusyur ada pesan tauhid di sana jemaah. Apa itu? Coba maknakan kalimat wa ilaihin nusyur dan kepada Allah an-nusyur, kita akan dibangkitkan nanti di jemaah, nanti di hari akhir. Berarti apa? Bangun tidur saja dan terus kita ulangi setiap paginya atau belum terbit matahari, sudah kita beriman dengan rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Berarti apa? Sepanjang hari kita itu bekerja, beraktivitas, berkarya apapun bentuknya, ingat akhirat. Semoga dari contoh yang 5 atau 4 contoh ini kita mengerti begitu pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi masalah begitu banyak hari ini kerancuan atau syubhat. Tatkala orang salah memahami sebagian dalil, atau banyak orang yang begitu menggampang-gampangkan agama, atau ada orang yang berucap semua agama itu sama, yang penting yakin dan beriman dengan yang Maha Kuasa. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sesat menyesatkan, mengatakan tidak perlu beragama Islam untuk masuk ke surga, tapi cukup beriman kepada yang Maha Kuasa. Lihat, namanya ialah tasykik, meragukan, keraguan, asyubahat, salah dalam memahami dalil, kerancuan dalam memahami sebagian dalil,
salah total barangkali memahami satu nas Al-Quran atau hadis, sehingga yang keluar ialah kerancuan dalam beragama. Ya, masihkah kita ingat ungkapan seseorang, ya semua agama itu sama? Masih ingat? Ketika ditanya apa makna kalimat la ilaha illallah, kata dia, tiada Tuhan melainkan Tuhan. Ya, ditanya, wahai Pak Prof, ya bukan Prof, udah S4 dia, kalau ada S4. Ya, artinya apa? Apa bedanya tidak Tuhan yang pertama dengan Tuhan yang kedua? Kata beliau, Tuhan yang pertama T-nya huruf kecil, adapun Tuhan yang kedua T-nya huruf besar. Ya, lihat jemaah pembodohan. Ya, dan itu mari kita cerdas, belajar, duduk bersimpu di majlis ta'lim, kita pahami ya sebagian nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditopang dengan pemahaman as-salafus salih, insyaallah. Mari kita baca sebagian di antara urgensi dari tauhid atau akidah. Sebelumnya kita maknai kalimat tauhid itu ialah secara bahasa dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, artinya ialah menyatukan. Lalu secara syar'i para ulama pun menjelaskan, di antaranya apa yang dituangkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Thalatha. Beliau mengatakan bahwasanya makna secara syar'i, yakni makna tauhid, beliau mengatakan ia adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Kita ulangi, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususan bagi Allah. Artinya apa? Dari makna kalimat la ilaha illallah, kita kenal dengan dua rukun di sana. Pertama, la ilaha, namanya an-nafyu, yaitu apa? Kita nafikan, kita singkirkan, kita jauhkan segala macam bentuk keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Saya ulangi, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Lalu kalimat illallah namanya al-itsbat. Jadi an-nafyu artinya apa? Menolak, menyingkirkan semua sesembahan yang ada di alam semesta ini, apapun bentuknya, sehebat apapun makhluknya, setinggi apapun derajat makhluk tersebut, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Lalu ketika kita membaca illallah, namanya al-itsbat, hanya satu zat, satu ilah dan satu Tuhan yang kita ibadahi. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan cara yang benar kecuali Allah semata-mata. Ada zikir yang kita baca 100 kali setiap harinya, sangat indah. Itulah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Berarti kalau kita mau serius jamaah Bapak Ibu sekalian, basah lisan kita membaca kalimat tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ada dua kalimat wahdahu, yang kedua la syarika lahu.
Kedua-dua kalimat tersebut merupakan penguat tauhid dari kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan cara yang benar kecuali Allah wahdahu, semata-mata Allah, la syarika lahu, dan tidak ada kongsi bagi Allah. Masih ingatkah bacaan talbiyah? Masih ingat banyak talbiyah ketika kita sudah mulai berihram. Bagi laki-laki memakai kain ihram. Masih ingat ikhwan? Atau kita harus umrah dulu? Silakan diatur. Kita siap terbang bersama-sama. Semuanya tauhid. Semuanya dalam rangka meluruskan, memurnikan lisan kita berucap labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi seruan Engkau wahai Allah untuk beribadah umrah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, Allahu akbar, labbaik, ya aku lagi-lagi wahai Allah menunaikan seruanmu, la syarika lak, tidak ada kongsi bagi Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau wahai Allah, la syarika lak. Terus innal hamda wal ni'mata, sesungguhnya semua pujian dan semua nikmat laka bagimu, wal mulk, dan semua kerajaan. Lalu terus apa wujud la syarika lak, tidak ada kongsimu. Diulangi dua kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, naik mulu-mulu. Kita akan naik bis atau naik kereta cepat menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai ke tanah haram, umrah dan haji. Tapi yang mengucap amin cuma 3 orang. Amin. Enggak mau. Semoga Allah kabulkan permintaan kita. Serius ya ikhwan wal akhwat, satu kenikmatan yang tak akan mungkin diucapkan dengan lisan. Walaupun dia ahli berpidato, sebagaimana kenikmatan tak akan mungkin disifati dengan tulisan, walaupun orang yang sangat ulum dalam menulis, karena semua kenikmatan tersebut datang dari Allah melalui ibadah umrah dan haji. Sebagaimana indahnya orang yang menjalani saum sunnah, qiyamul lail, indahnya bersedekah, indahnya bermunajat, ya di penghujung malam bisa kita mencucurkan kedua air mata, mengenang dosa di siang hari, karena detik demi detik yang kita akan lalui ketika muncul fajar shadiq, masuklah hari yang baru. Akankah kita akan berbuat dosa? Ya, tadi mulai bangun jam 4 kurang 5, terus kita melalui detik demi detiknya, menit demi menitnya, sampai kita kembali jam 4:16. 1 detik ke depannya suara azan pun dikumandangkan oleh para muadzin. Rasakan nikmat itu ikhwan wal akhwat. Menangis kita barangkali di atas sejadah kita, atau kita masih mengangkatkan kedua tangan kita mengharap kepada Allah agar diberikan karunia akidah yang lurus, manhaj yang benar, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, wa ala fahmi hadhihi ummah. Tidaklah heran ikhwan wal akhwat kita baca ihdinas siratal mustaqim berapa kali setiap hari? 17 kali kalau hanya
yang wajib saja. Kalau kita ikuti yang lain, nah ini yang sering kita dengar kajian-kajian dari tafsir surah Al-Fatihah, ya minimal kita membaca hampir-hampirlah katakan 40 atau 35 kali membaca Al-Fatihah. Kembalikan kepada Allah. Sering kita mengatakan, ya Allah, taqabbal doa. Ya Allah, terimalah permintaanku. Ya Allah, kabulkan semua harapanku. Ya Allah, begitu besar harapanku dan begitu besar ya agar aku menjadi orang yang saleh salihah, anak-anakku, cucu-cucuku dan semua orang-orang yang saya cintai. Lihat jemaah, ilmu yang kita pelajari ini akan menciptakan jiwa yang saleh salihah, akhlak yang mulia, lisan yang baik, ya pandangan mata yang baik, kedua telinga untuk yang baik, bahkan ya apa yang kita langkahkan kepada yang baik, jemari-jemari yang kita gunakan kepada hal yang baik. Inilah kita menjadi sekaligus mengikuti contoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Semoga Allah kabulkan permintaan kita. Di antara hal-hal yang perlu kita catat ialah tujuan atau bukan tujuan ya. Betapa pentingnya kita mempelajari tauhid. Di antaranya atau penyebabnya yang pertama ialah apa yang diucapkan di sini? Karena tauhid merupakan tujuan manusia diciptakan. Saya ulangi, tujuan manusia diciptakan oleh Allah agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Ya, ayat yang sering kita dengar dalam surah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56 halaman. Ayat ini yang boleh. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf atau Al-Quran buka. Sekurang-kurangnya kita mengenal surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan. Ini yang berfirman Allah. Ini yang menyatakan ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan jin dan manusia. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada. Ayat ini ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ya kalimat illa liya'budun illa liyuwahhiduni, melainkan agar manusia dan jin tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama di antara urgensinya akidah atau tauhid. Allah menciptakan bangsa jin dan manusia untuk apa? Menegakkan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua ialah merupakan satu jalan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan satu jalan yang untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Tidak syak lagi di sini. Ketika tauhid itu merupakan satu-satunya jalan untuk menggapai kemuliaan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih ingatkah kita ayat yang berada di penghujung surah Al-Kahfi? Ayat yang ke-110. Letaknya wajah yang kedua paling bawah. Apa ayatnya?
Bapak Ibu sekalian. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nah, lihat kalimat yang ditutup dengan satu surah yang panjang yang dibaca di malam atau di siang hari Jumat, rutinitas kita baca pekanan dari mulai ayat yang pertama mengisahkan tentang Al-Quran. Bahkan termasuk satu surah dari 5 surah awalnya Alhamdulillah. Kalau kita hitung 5 surah itu apa? Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua silakan Bapak Ibu sekalian, kita ingin murajaah dan ini bagus faedahnya. Al-An'am, Al-Fatihah, Al-An'am, lalu Al-Kahfi, lalu Sabah dan Fatir. Sabah dengan Fatir dia bergandengan atau berdekatan surahnya. 5 surah yang diawali dengan Alhamdulillah. Al-Kahfi surah yang ketiga. Artinya apa? Segala puji milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran yang kita kenal dengan 3 pokok isi atau isinya yang 3 yang paling besar. Yang pertama ialah tentang akidah. Apa contohnya jemaah? Tatkala ayat yang pertama turun ketika Rasulullah SAW bermunajat di gua Hira. Nah, sebagian orang ketika berangkat dia ke Mekah, dia sudah bernazar untuk menaiki bukit atau gua Hira. Jangan sekali-kali, tidak ada contohnya dan lumayan berisiko. Dia tinggi dan curam, sehingga dia urungkan niat itu jemaah. Berangkat mungkin barangkali jam 8, naiknya itu sampai jam 10. Di sana berbagai macam dia perbuatan ibadah dan bukan disyariatkan. Sehingga lebih utama kita memperbanyak tawaf di Baitullahil Haram, memperbanyak salat, berzikir dan berdoa. Ketika ayat yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya muatannya akidah, wabil khusus tauhid ar-rububiyah. Dan datanglah ayat-ayat yang setelahnya mengisahkan tentang tauhid, tentang bagaimana besarnya makna akidah. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. 10 tahun awalnya hanya menyuarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok bisa? Mari lihat sejarah. Bukankah 10 tahun awalnya ya semuanya hanya menyampaikan atau beliau fokuskan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kewajiban salat, rukun Islam yang kedua belum Allah turunkan kecuali setelah masuknya pada tahun ke-11 kenabian. Tatkala Nabi kita dirundung musibah yang besar, wafatnya 2 orang pembela dalam dakwah. Yang pertama paman beliau Abu Thalib, dan yang kedua istri tercinta Ummul Qasim, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Pertanyaan, tidakkah bisa dipahami oleh Abu Jahal dan abu-abu yang lain tatkala Nabi menyerukan kalimat la ilaha illallah? Hanya 4 kata. Pertama, la. Yang kedua, ilaha. Yang ketiga, illa. Yang keempat, Allah. 4 kata. La ilaha illallah. 10 tahun enggak dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum masuk Islam,
Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin, dan banyak lagi. Anak-anak muda yang super cerdas. Tidak mampukah mereka memahami kalimat la ilaha illallah hanya 4 kata? Ya, mereka paham betul. Namun konsekuensi dari ucapan tersebut mereka tidak akan pernah ridha selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, ketika memahami sejarah tersebut, betul-betul hati kita ini merasa alangkah besarnya al-Islam, alangkah mulianya al-Islam. Wahai ummahat wabil khusus, tidak ada artinya wanita di zaman jahiliyah kecuali yang bangsawan doang. Selain bangsawan, secantik apapun, sepintar apapun, tetaplah menjadi budak. Al-Islam ketika dia datang mengangkat harkat martabat kaum wanita, wabil khusus tentang waris. Harta waris tersebut di zaman jahiliyah, wanita sekalipun istri yang ditinggalkan tidak akan mendapatkan harta warisan. Islam itu datang memberikan jatah kepada wanita setengah dari kaum laki-laki. Begitu pun ada orang yang hidup di zaman ini berpendidikan tinggi sampai dari S4 kalau ada. Dia katakan hukum waris tidak relevan lagi untuk zaman milenial. Ia tidak relevan otaknya. Mari jemaah, kita khawatir nanti kita bicara sangat ringan, tapi dia bisa mengantarkan kepada kekufuran. Semua firman Allah, semua hukum Allah itu adil, karena Allah yang menurunkan, Allah yang telah memerintahkan kepada hambanya, laksanakan perintah Allah. Bahkan konsekuensi dari kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dari itu jemaah, kembali kepada penghujung surah Al-Kahfi tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, akan berjumpa kita dengan Allah nanti jemaah. Bahkan dalam surah Maryam ketika Allah firmankan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, setiap manusia akan bertemu dengan Allah seorang diri. Dan Allah ajak kita untuk berdialog jemaah tanpa ada penterjemah. Ketika Allah memulai persidangan nanti di yaumul qiyamah, ada orang yang Allah ajak berdialog, cuma 4 mata. Lalu kata Allah, wahai si fulan, na'am wahai Allah, engkau telah berbuat dosa pada hari ini, pada jam ini, detik ini, semuanya diakui oleh hamba. Lalu kata Allah, wahai hambaku, ketika di muka bumi aku tutup semua dosa-dosa. Seandainya Allah buka dosa kita jemaah dan langsung dibayar cash, contoh orang yang rajin riba langsung bisu, orang yang maling motor langsung lumpuh. Orang yang menghancurkan rumah tangga orang lain mati setengah badannya. Tidak, karena apa? Allah masih sayang. Dan alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah, aku tutup semua dosa dan aibmu wahai hambaku di muka bumi, lalu aku ampunkan dosamu. Beruntunglah hamba ini. Atau seorang hamba akan mendapatkan perhitungan hisab yang sangat amat ringan ketika Allah firmankan
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Adapun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura bala innahu kana bihi basira. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan perhisaban yang sangat ringan nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di hari akhir, maka hendaklah dia beramal amal yang baik, amal yang saleh. Bapak Ibu sekalian, kita semakin hari semakin bertambah usia, semakin cepat berlalu. Kita para khatib pasti akan melihat kapan pagi Jumat. Ini sudah hari Al-Thulatha, besok Al-Arbi'a, thumma Al-Khamis, thumma Al-Jum'ah. Jumat ke Jumat alangkah cepatnya. Kita barangkali sebagian karyawan dan guru menanti kapan tanggal 28. Kenapa? Gajian. Ketika dapat gajian senang, tapi ia gundah gulana, utang pun banyak. Ya. Dari itu janganlah hidup kita ini hedonis, gonta ganti HP, tapi utang tak bayar. Dia gonta ganti mobil atau motor, ingin ke kajian pakai motor roda 2, tapi pakai remote, namanya PCX. Gitu. Tapi utang banyak, SPP anak 3 bulan enggak bayar, salah. Ya, enggak ada orang yang yakin datang ke sekolah, mohon maaf Pak, saya belum bisa bayar. Tapi mobilnya Innova, salah dalam bertindak. Ya, silakan kita beli mobil yang bagus, ya SPP dengan mudah. Bahkan kita kalau bisa memberikan lebih. Ya, karena rumah ini kan pintar ngatur uang. Nah, dari itu berbuatlah kebaikan. Ya ikhwan sekalian, jangan lupa ya waktu-waktu yang penting tersebut tidak semuanya untuk kantor, untuk teman-teman mitra kerja. Ada waktu untuk istri dan anak-anak kita. Bukankah hari Sabtu libur? Iya Pak Ustadz, tapi untuk apa? Mancing, silakan mancing. Apakah setiap Jumat Sabtunya dari mulai pagi sampai maghrib mancing terus? Atau apa yang dia mancing? Bukan ikan. Lalu hari Ahad juga habis untuk apa? Hobi, boys, atau ya, manjat gunung, hobi burung-burung. Mana hak? Ya haknya anak, istri, orang tua, mertua, itu namanya hak. Hak itu yang wajib mereka miliki. Lalu kita suatu suami wajib memberikan hak itu. Berarti ada hak dan kewajiban. Betul nggak? Contoh, kewajiban suami apa? Beri nafkah. Berarti nafkah merupakan hak istri. Mendidik anak-anak kewajiban siapa? Kedua orang tua, bukan guru sekolah. Tapi ketidakmampuan kita dengan dua hal, keterbatasan ilmu dan minimnya sarana di rumah kita. Maka kita sekolahkanlah di tempat luar. Berarti apa? Kewajiban mendidik anak-anak merupakan tanggung jawab siapa? Kedua orang tua. Kalau tidak mampu kita sekolahkan, bayar uang pangkal dan SPP. Ini janganlah uang pangkal enggak lunas-lunas. SPP pun minta dispensasi. 2 orang anaknya jadi dipotong 1,5, 4 juta jadi 3 juta. Nunggak juga.
Sementara ketika antar jemput pakai Fortuner, super pribadi. Ini nggak tahu diri. Nah, yang sudah belajar agama tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian, ikhwan yang saya muliakan, ya tidak lama kita hidup di muka bumi ini. Singkat sekali. Contoh yang terbesar ialah kita, ya Allah, selamatkan dari wabah Covid. Betul kan? Bukankah kita punya kerabat? Barangkali mungkin ibu kita, istri kita, orang tua, mertua, mungkin juga tetangga kita telah mendahului kita. Kita yang melihat mereka diinfus, kita yang melihat dia ambulan datang, dia dengan peti keranda diusung ke liang lahat pun tidak boleh dekat, berjarak minimal 20 meter. Bapak kita, ibu kita, kerabat kita telah mendahului kita. Kita orang yang Allah selamatkan dari Covid berkarya lebih banyak. Barangkali orang-orang yang telah Allah panggil dahulu, mereka punya amalan yang banyak yang tidak diketahui kecuali Allah. Mari jemaah, Bapak Ibu sekalian, kepada ibu-ibu yang bawa anak, barangkali anaknya mungkin haus, beri minum, lapar berikan apa? Makan, ngantuk, makan. Jadi semoga Allah segera berikan kita kemudahan segala hal. Dan sering saya ulangi doa ini jemaah, semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala hal. Apapun yang kita perbuat, singkatnya usia kita ini tidak panjang. Kalaupun ada usia manusia yang terpanjang, Nabi Nuh pun telah meninggal dunia. Nabi kita orang yang paling dicintai oleh para sahabatnya, dia tidak kekal. Seandainya ada doa yang dipanjatkan oleh para sahabat, doa itu ialah, ya Allah jangan wafatkan Rasulullah. Tapi tidak ada doa itu. Dan Allah telah berikan kabar kullu nafsin, cukup bagi kita. Tapi dia adalah orang-orang yang telah Allah jamin masuk surga, para sahabat Rasulullah wa ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karya mereka ini, ummahat para sahabiyat, sekurang-kurangnya pelajarilah dua insan mulia, Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq. Sekurang-kurangnya dua manusia ini, wahai ummahat wa akhawat, pelajari sedetail mungkin agar menjadi qudwah dalam kehidupan kita. Ya, dan nanti kita berhak kiranya dia mencintai para sahabat. Ya, insya Allah cinta kita serius, murni, yang kiranya akan mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaatnya para sahabat, syafaatnya orang-orang yang minas syuhada wassalihin, insyaallah rabbul alamin. Jadi barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah nanti di hari kiamat, hendaklah dia beramal amal yang saleh. Ketika ada perintah falyamal amalan salihah, perintah Allah sebesar-besar perintah menegakkan tauhid. Datang larangannya wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Jemaah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Ada perintah, berarti apa? Sebesar-besar perintah Allah, tegakkan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar larangan Allah, jangan sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Jemaah, satu blok. Baik, kita ambil yang ketiga ialah, kita ulang. Apa yang pertama, jemaah? Tujuan menciptakan manusia. Yang kedua, untuk menggapai kehidupan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ambil yang ketiga ialah tauhid merupakan syarat diterimanya amal kebaikan. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal kebaikan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pengatur alam semesta, Dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan diibadahi satu-satunya, dan tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam surah Al-Maidah berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Masih ingat kisah apa yang Nabi paparkan dalam hadisnya? Kisah salah seorang musafir ketika dia di tengah perjalanan mengarungi padang sahara yang sangat amat luas, seorang diri dan dia kehabisan bekal. Bayangkan jamaah, musafir itu termasuk dikabulkan doa. Ketika dia sangat terdesak, habis bahan pangan dan apa yang dia miliki habis, hampir-hampir dia binasa, dan dia angkat tangannya setinggi-tingginya dan dia berseru dengan seruan yang paling Allah cintai, yaitu Ya Rabb, Ya Rabb. Nah, Nabi gambarkan ini orang musafir, termasuk kabul doa. Yang kedua, sangat terdesak, juga termasuk dikabulkan doa. Yang ketiga, dia mengangkat tangan seperti Nabi. Dia mengangkat tangan setinggi-tingginya ketika istisqa, meminta hujan. Nah, yang keempat, dia menggunakan seruan yang paling Allah cintai, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Allah. Kenapa Allah mencintai kalimat ini? Karena doa yang kita jumpai di Al-Quran dan Sunnah banyak menggunakan kalimat Ya Rabb. Adapun Allahumma sedikit. Apa contohnya? Bacaan ruku apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Atau tanpa Allah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baik, kemudian bacaan ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bacaan antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Seorang tadi dalam kondisi 4 hal terkabulnya doa, dan ada 4 hal juga terhalangnya doa. Apa yang dikatakan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, juga pakaian yang dia pakai juga haram. Yang lebih parah ialah, kata Rasul, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari kecil sampai dewasa dari hasil yang haram. Di penghujung sabda Nabi katakan, fa anna yustajabu lahu, mana mungkin Allah kabulkan permintaan. Mari ya Pak, berarti apa? Tauhid merupakan syarat mutlak diterimanya semua amal kebaikan. Seandainya ada orang yang berbuat syirik, tertolak darinya semua amal. Atau jika ada orang yang belum melafalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia belum muslim, ditolak baginya dari semua amal kebaikan. Jemaah, masih ingatkah kita? Begitu banyak ayat-ayat menganjurkan kita untuk berbuat ikhlas. Termasuk yang tidak ikhlas ketika riya. Riya itu dia berbuat ingin dilihat dan dikomentari oleh para netizen. Bahkan cobalah kita sembunyikan sebagian amal-amalan yang sifatnya individu. Tidak harus, bahkan tidak baik. Habis qiyamul lail, dia ba'da subuh bikin status. Habis kita tawaf, langsung kita selfie di depan Ka'bah. Habis kita sampai di Bukit Syuhada Uhud, lalu kita selfie dengan tujuan mengkhabarkan ke dunia, aku udah sampai di Ka'bah. Enggak perlu. Sebagaimana orang habis saum sunnah,
ketika dia berbuka, berdoa kepada Allah, bukan mengubah status lalu mengupload ke dia sosmed atau medsos segala macam. Jemaah Bapak Ibu sekalian, ya tidak perlu kita pampangkan wajah kita, kaum laki-laki juga. Untuk apa? Bahkan fitnah bagi kaum wanita, sebagaimana wanita lebih besar fitnahnya bagi laki-laki ketika menampakkan wajah. Ya, wahai kaum wanita, ibu-ibu sekalian, bantulah kami untuk bisa menundukkan pandangan mata kami. Mata kami kebanyakan ya pandangannya jalanatan. Itu bahasa saya. Nah, kalau bahasa galaksi jalanatan. Jadi bantu kami untuk bisa menundukkan pandangan kami. Kalau enggak, jalanatan. Di depan istri kita saleh, nggak ada istri kita saleh. Subhanallah ya. Waktu habis tanya. Berarti apa? Yang telah memakai penutup wajah sangat membantu kami. Pakailah wahai saudariku sampai wafat, pertahankan. Dan juga ketika bermuamalah dengan manusia, janganlah kita ini menutup mulut kita. Artinya apa? Kita lewat di gang rumah kita, mampir ke seseorang, atau melewati orang lain, masuk ke daerah pengajian seperti ini. Apa kata orang? Sudahlah, wajah tertutup, lisan pun terkunci. Apa salahnya? Sapa, assalamualaikum, mohon pamit mau lewat. Apa salahnya? Ya kita diam. Ikhwan juga kita yang sudah mengaji, jangan anggap orang yang lain final neraka terus kita membusungkan dada. Tidak. Menciptakan jiwa yang tawadhu. Pandanglah orang-orang yang belum mengaji dengan pandangan kasih sayang. Bukankah mertua kita belum mengaji? Bapak kita masih menentang kajian sunnah. Ya, abang kita sering mengacungkan golok. Abang kita dibawakan putih, cukur jenggot. Kenapa? Ciri khas. Ciri khas teroris katanya. Siang kita jarang pulang rumah. Takut apa? Digunting oleh abang kita jenggot kita. Artinya apa? Senyum, berhati lembut, mudah meminta maaf, dan juga mudah menerima maaf. Indah sekali pepatah orang Melayu mengatakan, orang yang minta tangan di bawah. Apa artinya? Orang meminta tangan di bawah, di atas maling. Itu maksudnya orang meminta, kita yang meminta, rendah hati, lembut hati kita, kata-kata yang baik, puji dahulu. Betul? Ini akhlak yang mulia. Kalau kita sombong, subhanallah, dikenang orang langsung, wah ngegas kalau ngomong. Ya, terus gak ada senyumnya, sehingga kita pun menutup wajah menjadi celaka. Seulangi kembali, kita tutup wajah, alhamdulillah, lisan dia jangan terkunci selama-lamanya. Sapa, dia ucapkan salam, ulurkan tangan, jabatlah tangan tersebut, katakan saudariku, saudara. Insya Allah kita berdampingan hidup dengan salam. Ya, salam. Dan kita ingin mengucapkan salam itu wahai ikhwan wa akhwat betul-betul jujur dan terbukti. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita doakan kebaikan semua orang, sampai pun orang non-muslim kita doakan hadakallah, semoga Allah akan petunjuk pada engkau. Nah, kalaulah ini misi kita bawa jamaah, bukan kita maksudnya lembek kayak ayam sayur, bukan.
ngalah terus, enggak juga. Tapi kita dalam contoh kita di sini umpamanya, ya apa salahnya nanti kita keluar parkir jemaah, kasih uang, gope, kita pakai mobil nyawa, udahlah enggak dibuka apanya pintunya, nyelonong buka pintunya, tinggal gope 5.200 sekat zen. Paham jemaah? Sehingga tukang parkir merindukan mana jemaah mengaji. Ini akhlak ya ikhwan. Umahan apatah lagi. Alangkah mudahnya kita memberi. Tukang parkir yang menjaga harta kita di luar. Kalau ada yang dengki, gempos kita punya banyak. Mau dibuka, 2 jam nggak kelar. Kita bukan majelis, kita bukan ahli. Mari ikhwan, di samping ilmu yang kita pelajari di luar sana, terapkan ilmu. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita menjadi orang-orang yang salih dan salihah, akhlak yang mulia, panutan bagi orang lain. Bukankah kita penghujung doa kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang bertakwa dia akan menjadikan kita qudwah. Berarti apa? Kita saleh, dia berilmu, dia mukmin, muslim, muhsin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil poin yang keempat. Apa tadi yang ketiga? Keterimanya amal. Ya. Kemudian tauhid merupakan kuncinya surga. Ini begitu banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hadis beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur, ia dari hatinya yang dalam, dia akan masuk surga. Kalimat ini namanya talqin. Sangat amat dianjurkan bagi orang yang telah hendak meninggal dunia. Tentunya paham kita ketika napasnya sudah sampai di dada, naik terus sampai ke tenggorokan. Nah, sebelum sampai di tenggorokan namanya ghargharah. Ya, ketika sampai di tenggorokan kata Rasul, dia tutup taubat baginya. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya atau ruhnya sampai di tenggorokan. Mulailah berat. La ilaha illallah. Itulah tadi Bapak Ibu sekalian. Coba kita cerna kalimat la ilaha illallah wahdahu la. Angkat wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Itu yang kita baca ketika datang ajal, kapan dan dimanapun, sambil masak, mengantarkan anak, pulang belanja, jemput suami di bandara, menggayuh beca, lagi melihat di monitor kita di bank ojol, mengantarkan pesanan orang lain, mau diguyur hujan yang sangat lebat, di mobil pun kita, masya Allah, di kamar bintang 6 kalau ada. Akankah lupa la ilaha illallah yang Nabi kita praktekkan di penghujung hayatnya? Beliau mengangkat tangan telunjuknya mengucapkan la ilaha illallah, innal mauti sakarat. Sungguh kematian itu ada sakaratnya. Itu manfaatnya mengatakan la ilaha illallah. Nah, bagi orang yang ketika dia sa'i, masih enggak bacaan ketika kita naik ke atas. Bukan safa, inna safa wal marwata min sya'airillah. Cukup. Disempurnakan juga boleh.
Lalu kita memulai abda'u bima bada Allah bi. Kita arahkan wajah kita ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Apa yang kita baca? Masih ingat? Atau tidak perlu berangkat dulu? Allah mudahkan berangkat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada tambahannya, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoa sepanjang mungkin sebelum ditegur oleh Mas Askar. Datang Mas Askar, ya Allah, haji, subah, haji. Masih ingat? Masih ingat jemaah? Bagi yang belum pernah, banyak berdoa, menangis di hadapan Allah, merengek, merintih, ya Allah, ya Rabb. Hati kita itu meraung, ingin lihat Ka'bah, ingin safar, ingin haji umrah. Bareng dengan niat yang ikhlas dan komitmen yang betul-betul kokoh, sediakan, nabunglah kita dan mohonlah kepada Allah namanya taufiq. Apa taufik ini? Bukan nama orang, mas taufik nama orang. Taufik itu ialah segala macam bentuk kemudahan yang datang dari Allah. Apapun yang kita niatkan amal saleh terwujud nyata, namanya taufik dari Allah. Barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, poin keempat ke kelima ya? Keempat ke lima? Lima ya? 6. Siap para ulama. Tahu 5 atau 6? Terakhir. Ya, terakhir ialah tauhid adalah intinya dakwah para nabi. Jadi waktu kita sampai zuhur, sampai jam 1, kelamaan. Kita jemput anak, belum masak dan belum belanja. Sampai jam 11 saja. Poin yang terakhir ini panjang sekali, kita ringkaskan insyaallah. Tauhid adalah intinya dakwah para nabi. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam, Idris. Di dua nabi tersebut belum terjadi kesyirikan. Namun ketika datangnya kaum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh belum diutus, tapi sudah lahir, belum diutus. Kaumnya terkenal dengan penyembah berhala. Yang mereka sembah ialah 4 patung yang semuanya dahulu orang yang saleh. Nah, inilah disebut dengan namanya apa? Dia mencintai berlebihan alias hulu terhadap orang-orang yang saleh. Sehingga awal mulanya meninggal dunia, mendatangi kuburannya, lalu hanya membaca dan mendoakan. Satu generasi meninggal dunia, datang anaknya, ya, syaitan yang pertama datang kembali menggoda, katanya dulu bapakmu, ya, ketika ada muskilah atau problem hidup, mereka duduk dan tawaf di sisi kuburan. Lain hal datang nanti masa yang baru, cicit yang datang, mereka mengatakan bagusnya 4 wali tadi dibuat poster alias gambar. Dibikinlah gambar. Ketika gambar tidak bertahan lama, dibuat patung. Nah, gitu. Ketika patung itu ditancapkan di samping makamnya, udah mulailah diusap, kemudian diziarahi, ditawafi. Mulailah datang dia, intinya syaitan berdakwah. Kata dia, mereka dahulu ketika datang musibah, mereka meminta kepada sang wali. Langsung berdoa, wahai sang wali, anak saya perempuan sudah gadis tua, belum mendapatkan jodoh.
Atau dia bertawasul dengan cara, wahai Allah, melalui kewalian si fulan. Namanya tawasul. Nah, itulah mulai kesyirikan terjadi di muka bumi, sehingga Allah utus Nabi Nuh. Waktunya hampir 1000 tahun. Yang ikut dengan Nabi Nuh hanya 85 orang. Istri dan anaknya tidak mau ikut berlalu dengan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Apa daya, para nabi itu disuruh oleh Allah hanya menyampaikan, bukan mengumpulkan berapa jumlah anggota dan berapa jumlah anggota pengajian. Tidak. Dia hanya menyampaikan na'am. Yang Nabi katakan dalam hadisnya, nanti ada di hari kiamat bangun al-anbiya, bahkan al-anbiya, seorang nabi tanpa pengikut. Ada nabi yang lain cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 7 orang pengikutnya. Karena apa? Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas wahai sang Rasul hanya menyampaikan. Dan ingatlah wahai Bapak Ibu sekalian, dari mulai Nabi Nuh yang menyampaikan dakwah risalah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tadi menyampaikan la ilaha illallah. Sampai 10 tahun awal dakwah tersebut tiada berhenti sampai beliau diteriaki orang-orang gila, majnun, kahin, sahir, segala macam bentuk doa-doa yang tidak bagus. Bapak Ibu sekalian, dari itu marilah kita betul-betul mempelajari la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun Islam yang pertama. Dan dakwah Nabi kita diawali dengan akidah, membersihkan hati dari segala macam bentuk kesyirikan, sampai bagaimana contoh kesyirikan yang dialami oleh orang-orang Quraisy Mekah ketika hendak mereka safar tatayyur dengan apa? Dengan burung. Ada yang program. Ada yang program. Baik. Ala kulli hal, dari poin yang terakhir ini ialah dakwah tauhid atau akidah merupakan seruan para al-anbiya wal rusul di awal dakwah mereka. Dari itu mari kita teruskan belajar akidah ini, atau dengan kata lain mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita betul-betul menguasainya, lalu kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab bagi kita. Berkhusus kepada kedua orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu-cucu kita, agar kita betul-betul mengamalkan al-Islam dengan baik dan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, diterima semua amal kebajikan, dan diberikan rezeki yang halal, dan diberikan keberkahan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Anak-anak kita salih dan salihah, suami atau istri yang salih dan salihah, dan kita pun mendapatkan keistiqamah dalam agama, komitmen di atas Alkitab dan Sunnah, wa ala fahmi salafil ummah, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia yang terbaik di penghujung hidup kita, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam bentuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan kita baca? Baik. Pertanyaan yang sering diulang tentang riba. Tentang riba ditinggalkan semuanya. Yang masih bekerja, silakan mohon ampun kepada Allah dan minta solusi yang terbaik. Adapun hasil riba tentunya haram dimakan. Pesangon yang diambil tentunya yang terbaik disedekahkan. Pertanyaan apa yang menjadi biaya untuk hidup? Allah Maha luas rezeki.
Allah Maha Luas apa? Rezeki. Dan tentunya orang-orang yang berpulus pada awalnya melihat teman kita meninggalkan pekerjaan riba tersebut, ulurkan tangan untuk membantu. Dan janganlah kita yang dibantu terus merasa dibantu dan minta dibantu terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan mampu meninggalkan usaha-usaha yang tidak halal. Baik, larangan kita menegakkan sholat sholat zuhur tentunya pas di waktu matahari tepat setinggi bayangan. Tentunya kita mengerjakan ketika masuk waktu itu sudah melewati matahari pas di atas kepala kita. Artinya apa? Tentunya para fuqaha memberikan definisi masuknya waktu zuhur ketika bayangan kita sudah cenderung ke arah barat sedepal lebih. Kalau tepat tanpa bayangan, itu namanya matahari pas di atas kepala kita, itu saatnya tidak dibolehkan. Tentunya semua kita mengetahui ketika waktu azan zuhur tentunya bukan lagi waktu yang terlarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk istilah tadu syaitan? Wallahu a'lam bishawab. Ini dilarang sekali ketika salat sebelum terbitnya matahari. Karena syaitan keluar pada hari itu saat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama tentang riba belum bisa dijawab dengan lengkap. Barangkali jika ada ustaz yang datang yang mohon dijelaskan atau juga dijawab, karena masalah riba tentunya masalah yang luas. Saya mohon tidak bisa untuk dijawab. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan jazaa. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak baik atau kata-kata kurang cocok, saya mohon dimaafkan. Jika ada kalimat yang baik, kata-kata yang cocok di hati, silakan diambil dan diamalkan serta pujilah Allah SWT. Jazakumullahu khairan jazaa wa barakallahu fikum jami'an. Wa akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.